Selesai. Acara selanjutnya, paparan dan membuka kegiatan oleh Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Hari Purwanto MSI. Kepada Bapak Dr. Hari Purwanto MSI, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Sahria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu, salam budaya, shalom, rahayu. Pertama-tama kita puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesehatan, kenikmatan yang tiada harganya. Mudah-mudahan kesehatan kita bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membuka kegiatan untuk mewakili Bapak Jarwoko, karena beliau pas bersamaan ada kegiatan Engkan Benuantah. Makasih. Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati Bapak Warsito, Kepala Cabang Dinas yang ada di Kabupaten Nunukan. Makasih Pak telah berkenan hadir. Lama kita tidak ketemu Pak Warsito. Yang kami hormati Pak Kabid GTK, ini Sokip sahabat karib dari Tarakan, tapi orang Tanjung Selor, tapi orang Tarakan ini Pak Mustari. Pak, makasih Pak ya telah berkenan hadir. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi terus. Dan Master Beat juga, makasih Master Beat. Saya lihat di sini ada namanya Master Beat. Dan kami hormati, yang kami banggakan pelatih ahli kita, Pak Irianto Aras ya, Mas juga sama aja, Mas masih muda beliau. Makasih telah setia dengan profesinya sebagai dosen dan sebagai pelatih ahli tentunya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang kami hormati juga moderator Bapak Ibu, moderator kita adalah pemain naturalisasi pinjaman dari Dinas Kota Tarakan, Kepala Seksi Pendidikan SD. Beliau adalah Ibu Nurdiah. Makasih Bu ya. Terima kasih, sama-sama Pak. Ya, di samping kesibukan ibunya yang sangat padat karena Kota Tarakan kita tahu ya, masih menyempatkan waktu untuk membantu BPMP Provinsi Kalimantan Utara ini. Dan yang kami banggakan tim PMU LPMP Provinsi Kalimantan Utara. Bapak sekalian, kegiatan PMU ini sebagaimana kita sudah ikuti sering, yaitu setiap bulan yang tingkat provinsi ini, yang jenjang provinsi lah, bukan tingkat provinsi, jenjang provinsi ini. Namun sebelumnya ada PMU sebenarnya ada tingkat daerah, ada juga tingkat sekolah. Jadi permasalahan-permasalahan sebagaimana kita ketahui kalau tidak diselesaikan di sekolah, diselesaikan di tingkat kabupaten kota, dan kalau tidak diselesaikan di tingkat pusat seperti kita ini kan nanti Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada agenda baru kemarin Bapak Ibu sebelum kita kegiatan PMU reguler atau PMU periodik ini Bapak Ibu, kita diminta juga mohon maaf, saya baru ingat Ibu Else. Bu Else, makasih Bu ya telah setia dengan kehadiran Bu Else. Makasih Bu telah berkenan hadir Bu. Mohon maaf Bu, saya lupa tadi Bu. Saya pada sudah saya catat nomor 1 Ibu, harusnya tadi saya sapa tadi. Mohon maaf Bu ya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah melakukan kegiatan yaitu di kegiatan persiapan. Jadi kami sudah persiapan dengan Bu Else dan teman-teman Bapak Ibu menyiapkan agenda apa sih PMU yang akan datang itu Bapak Ibu. Karena ini diminta Bapak Ibu, kita Bapak Ibu diminta mengawal betul-betul all out bagaimana sekolah penggerak ini Bapak Ibu ke depannya. Karena harapan kita di tempat sekolah penggerak ini adalah masa depan kita Bapak Ibu. Karena sangat revolusioner perubahannya itu Bapak Ibu, tidak seperti
tahun-tahun atau periode-periode berikutnya, di periode ini bahwa gerbongnya ada di satuan pendidikan yang disebut dengan sekolah penggerak. Kita sudah laksanakan kegiatan kesiapan Bapak Ibu. Nah, sekarang adalah PMO periodiknya. Jadi kita harus lakukan Bapak Ibu setiap bulan sekali. Nah, nanti Bapak pelatih Aldi dan tim kita fasilitator dari BPMP akan menyampaikan informasi hal-hal yang mungkin ada Pak Warsito dan ada Bapak Mustari. Mudah-mudahan di pertemuan kita ini bisa terselesaikan Bapak Ibu. Kalau sudah terselesaikan, artinya kendala yang kendala PSP yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini tidak ada. Harapan kami begitu. Tapi kalau memang ada 1, 2 atau berapapun yang tidak terselesaikan, tolong dicatat, nanti kita sampaikan ke yang punya kegiatan Bapak Ibu di kementerian sana. Tapi yang jelas kami juga adalah wakil dari pemerintah pusat yang ada di daerah, pasti membantu menyelesaikan. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa bermanfaat untuk satuan pendidikan di jenjang terutama ini SMA ya, dan TK PAUD, TK sorry. Mudah-mudahan permasalahan bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Mari Bapak Ibu, kita buka sama-sama kegiatan kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka PMO periodik tanggal 17 Mei 2022 secara resmi dibuka. Terima kasih, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam budaya, salam rahayu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Hari Purwanto MSI atas berkenannya membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, demikian pembuka kegiatan pertemuan periodik PMO pada hari ini. Saya selaku MC kegiatan ini undur diri dan saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agenda selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nurdia SPD selaku moderator untuk memandu kegiatan pada siang hari ini sampai selesai. Kepada Ibu Nurdia SPD kami persilahkan. Ya, baik Mbak Ria. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk yang kedua kali di siang hari ini untuk melanjutkan rangkaian kegiatan. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk menyapa Bapak dan Ibu semua yang berada di room pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Dr. Jarwoko MPD selaku Kepala BPMP Kalimantan Utara. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Hari Purwanto MSI selaku Kepala Balai Guru Penggerak Kalimantan Utara. Yang kami hormati P4 TK Bahasa. Yang kami hormati tim PMO Direktorat PMPK. Yang kami hormati tim PMO Direktorat SMA. Yang kami hormati tim PMO tingkat provinsi, dan yang kami hormati tim PMO BPMP, dan yang kami banggakan adalah pelatih ahli sekolah penggerak, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berkesempatan hadir di siang hari ini. Alhamdulillah tidak henti-hentinya kita berucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga masih bisa berjumpa di dalam kegiatan periodik PMO Provinsi Kalimantan Utara. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami memberikan kesempatan kepada fasilitator dari BPMP untuk melanjutkan diskusi yang akan berlangsung sampai dengan pukul 16 kepada Bapak Nurdin MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang besar Pak Nurdin. Yang terhormat Kepala Dinas Provinsi. Nurdin, mohon maaf, suaranya kecil. Suaranya Pak Nurdin nggak kedengaran. Kedengaran Pak. Nah, ya. Udah. Muncul sudah. Yang terhormat Kepala Dinas
provinsi atau yang diwakili para pejabat yang terhormat Kepala BPNP Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati Kepala Cabang Kabupaten Nunukan, yang kami hormati Kasubag BPNP sebagai penanggung jawab PSP, yang kami hormati tim PMO dari Direktorat PNTK SMA, kemudian tim PMO dari dan BPNP. Yang juga untuk pelatih ahli dan juga dari perwakilan atau koordinator wilayah dari Informatika Bahasa Bu Nancy. Kemudian teman-teman dari panitia atau tim PMO yang selalu aktif melakukan bagaimana perencanaan dan desain kegiatan PMO secara periodik ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa tadi pagi kita sudah laksanakan pertemuan PMO ini itu dari jenjang SD, SMP, dan PAUD. Dan sekarang siang kita lakukan kegiatan PMO, insya Allah tidak lama Pak, 1 jam ke depan. Ya, 1 jam ke depan kita bisa selesaikan kata-kata pepatah, ikan cepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Asik. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum mungkin saya memulai ini, saya menjelaskan dulu beberapa hal bahwa pada sesi kedua ini, karena ini berkaitan untuk jenjang SLB dan SMA. SMA-nya itu ada 3, itu SMA Ibnu Sina, kemudian SMA Negeri 1 Nunukan, dan SMA Negeri 1 Sebatik. Jadi 3 SMA, 1 SLB, yang mana terpilih sebagai pelaksana sekolah penggerak di angkatan 1. Ya, nanti di angkatan 2 ada lagi, nanti itu ada lagi untuk sesi untuk mudah-mudahan di tahun depan kita masuk di PMO untuk angkatan 2 dan juga angkatan 3. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya berkaitan dengan program sekolah penggerak. Ya, program sekolah penggerak di sana ada 4 intervensi dari pusat, itu terutama berkaitan dengan paradigma baru, kemudian berbasis data dan digital, yang merupakan program yang ada di satuan pendidikan, yang intinya bahwa dari 3 intervensi itu kemudian itu diletakkan di dalam sebuah bentuk pertanyaan. Nah, artinya bagaimana program berkaitan dengan perangkat pembelajaran yang ada di sekolah penggerak, bagaimana tentang penguatan profil Pancasila, bagaimana antara guru dengan komunitas praktisi pendidikan, dan bagaimana antara guru dengan orang tua dan komunitas, dan bagaimana tentang menciptakan iklim yang menyenangkan, yang membahagiakan bagi anak-anak ketika melakukan pembelajaran di sekolah sebagai pelaksana sekolah penggerak, dan bagaimana dengan penguatan pembelajaran dan paradigma baru yang mana sekarang ini gencar-gencarnya yang dikaitkan dengan Merdeka Belajar. Nah, dari hal inilah kita tentu ketika melaksanakan program itu ya tentu ada hambatan, dan hambatan ini pada minggu lalu kami sudah sampaikan bahwa dari hambatan dan program yang ada korelasi bagaimana ketika program itu dilaksanakan, apa hambatannya berkaitan dengan sumber daya manusia, apakah ada kaitannya atau penghambatnya dari segi anggaran, teknologi, kegiatan pembelajaran, bagaimana dengan dukungan pemerintah daerah dalam ini juga berkaitan dengan tim PMO, karena Bapak Ibu bahwa tentu ketika pelatih ahli melaporkan sebuah kegiatan, kadang-kadang di akun PMO-nya itu minta dukungan dari tim PMO. Siapa yang menyelesaikan adalah tentunya kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kegiatan PMO di tingkat sekolah, setidak-tidaknya dari pemerintah daerah atau tim PMO daerah ikut juga andil di dalamnya, bagaimana hal itu melihat persoalan yang ada di satuan pendidikan. Sudah dekat. Nah, kemudian begitupun dukungan internal itu baik dari yayasan, ya terutama untuk sekolah swasta,
Kalau di SMA kan ada Smart Medina, bagaimana dengan dukungan guru yang tidak masuk dalam komite pembelajaran. Karena di satuan pendidikan Bapak Ibu, terutama dari tim Peno dan Bapak Ibu pejabat dari Dinas Pendidikan, bahwa tidak semua guru itu masuk dalam komite pembelajaran. Tetapi yang kita pikirkan adalah bagaimana guru yang tidak masuk dalam komite pembelajaran itu bisa mendukung program yang ada di satuan pendidikan, sehingga apa harapan kita sebagai pelaksana sekolah penggerak betul-betul ada peningkatan yang intinya di sana adalah bagaimana penguatan profil Pancasila. Host, mungkin itu ada suara di luar, bisa diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi mendesak. Nah, artinya dari program yang kita laksanakan di sekolah penggerak, ya tentu mungkin yang menjadi hambatan mungkin karena bencana alam, mungkin karena masa pandemi. Tapi untuk masa pandemi saya kira bahwa untuk jenjang SLB dan jenjang SMA bahwa sudah melakukan PTM 100%. Nah, hal ini tentunya menjadi hambatan yang tentu kita melihat apakah persoalan itu bisa kita selesaikan di tingkat TMO atau di daerah, atau bisa kita ajukan ke tingkat atas. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita berikan kepada PA, karena kebetulan hari ini yang menghandle secara keseluruhan adalah Pak Ir sebagai pelatih ahli di Angkatan 1. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berikan gambaran secara umum bahwa tentunya di bulan April ini itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh pelatih ahli, yaitu berkaitan dengan bagaimana tentang perangkat pembelajaran, bagaimana tentang evaluasi ketika pembelajaran itu dilaksanakan, dan bagaimana tentang kolaborasi orang tua dengan sekolah untuk menciptakan sebuah iklim bagi anak-anak. Karena kita inginkan adalah bagaimana satuan pendidikan itu menyenangkan bagi anak-anak untuk melakukan proses pembelajaran, bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak itu bisa diselesaikan di satuan pendidikan. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan PTK. Kemudian yang kedua berkaitan di SLB. Nah, di sini berkaitan dengan bagaimana tentang kompetensi siswa dan komite pembelajaran berdampak bagi program sekolah penggerak. Artinya kompetensi yang dimiliki anak-anak, walaupun kita selalu berpikir bahwa mereka ini mungkin ada serba kekurangan, tetapi dengan serba kekurangan itu ternyata kompetensi mereka juga mengandung sangat luar biasa dan bermanfaat untuk program sekolah penggerak atau bagaimana peningkatan sekolah penggerak. Kemudian yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu, kita semua juga, baik Bapak Ibu dari pejabat dinas, tim PMO, ini berkaitan dengan akun belajar ID. Ya, kita lihat bahwa ini menjadi juga persoalan di salah satu sekolah, artinya bahwa bagaimana anak-anak kita, ya bukan hanya di SMA 1 nunukan, tetapi mungkin di SLB atau mungkin di SMA yang lain, bagaimana tentang akun ID belajar ini betul-betul dimanfaatkan oleh anak-anak kita untuk menjadi sumber pembelajaran. Dan juga seperti itu yang kita harapkan di teman-teman guru di satuan pendidikan. Artinya bahwa akun belajar ini suatu hal yang sangat penting, karena itu ada kaitannya dengan plafon pembelajaran yang mana menjadi salah satu program pusat. Dan ini ke depannya akun belajar ini betul-betul sangat bermanfaat. Bahkan pun nanti untuk membuka saja rapor mutu pendidikan di satuan pendidikan itu harus menggunakan akun belajar. Nah, artinya bahwa mari kita dorong sama-sama, bagaimana tentang akun belajar ID di satuan pendidikan ini betul-betul dimanfaatkan oleh siswa kita, oleh guru kita, sehingga menjadi hal yang sangat penting ketika melakukan proses pembelajaran. Nah, ini salah satunya, tapi tentu nanti kita minta gambaran seperti apa nanti ketika dari pelatih ahli. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ini bagaimana tentang kreatif, ya, ide, ya, dalam penyusunan program peningkatan mutu yang berkaitan dengan PSP ini. Artinya memang kalau saya lihat ini karena ini berkaitan dengan diskusi dan dialog antara guru dengan pelatih ahli,
Artinya bagaimana kalau menurut dari Kepala SMA 1 Sebatik, bagaimana kepala sekolah itu melakukan suatu ide gila. Nah, ide gila artinya ide yang bisa diambil dalam peningkatan mutu, bagaimana tentang menyusun program sekolah penggerak ini betul-betul dirasakan oleh bukan hanya anak-anak kita, tetapi masyarakat yang ada di sekeliling di satuan pendidikan, atau juga bagaimana peningkatan mutu di suatu wilayah. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana tentang paradigma pembelajaran yang fleksibel, artinya yang mungkin nanti disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Artinya pembelajaran itu bukan lagi merujuk kepada apa yang diinginkan oleh guru, tetapi pembelajaran itu apa yang diinginkan oleh siswa. Seperti itulah bentuk pembelajaran paradigma baru. Nah, dari gambaran tadi sebanyak 4 sekolah, yaitu SLB, SMA 1 Sebatik, SMA 1 Nunukan, dan SLB. Tentu untuk melihat gambaran yang lebih jelas, mungkin saya serahkan kepada Pak Ir sebagai pelatih ahli untuk memberikan gambaran secara rinci seperti apa yang hasil dari akun PM ini atau ahli yang kami pernah sampaikan ke Bapak pelatih ahli untuk diisi. Kepada Pak Ir saya persilakan. Halo Pak Ir. Baik, terima kasih Pak Nurdin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala BPMP, Bapak Ketua BGP, Balai Guru Penggerak. Artinya pemerintah serius untuk guru penggerak ini sampai ada balainya. Ya. Kemudian Bapak Ibu dari Dinas Provinsi, Bapak Kepala Cabang, saya lihat beliau sempat hadir di pertemuan kita hari ini, serta Bapak Ibu dari Bu Nancy terutama, dan Bapak Ibu dari BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Baik Pak, sebelum saya teruskan, sebenarnya ide gila yang dimaksud kepala sekolah dari Sebatik itu sebenarnya singkatan Pak, gagasan, ide, langsung aksi. Jadi kalau ada gagasan langsung aksi aja, nggak usah banyak teori, itu maksudnya yang gila itu. Nah, baik, untuk pertama untuk SMA IT dulu Pak, karena ini adalah satu-satunya SMA yang tidak di bawah naungan, artinya tidak secara langsung karena dia swasta Pak ya. Memang kemarin bulan lalu saya sempat ke sana setelah Lokakarya. Memang saya cek dokumen administrasinya memang masih belum lengkap Pak, karena saya tanya kenapa, karena katanya kekurangan guru. Jadi seorang guru itu memegang 3 sampai 4 mapel. Nah, sehingga untuk penyelesaian administrasi termasuk ATP dan modul itu mereka belum selesaikan Pak. Nah, kemarin dari yayasan sempat juga diskusi bahwa kenapa tidak ada penambahan guru Pak. Nah, mereka sudah coba lakukan rekrutmen guru dari bulan Januari kemarin Pak. Namun tidak ada guru yang mau, artinya banyak yang mendaftar, cuma tidak ada yang mampu untuk memenuhi persyaratan. Jadi persyaratan mereka yang mereka tetapkan itu adalah minimal 2 tahun harus tidak boleh kemana-mana dari sana. Nah, ini yang menjadi persyaratan berat bagi para pelamar, sehingga tidak ada yang mau berminat di sana. Nah, maka dari itu kemarin sempat didiskusikan dengan kepala sekolah, kira-kira syaratnya itu tidak bisa dikurangi kan untuk mengatasi persoalan ini segera, karena tahun depan kan sudah berlaku di dua tingkatan, kelas 1 dan kelas 2. Takutnya nanti kalau secara administrasi yang kelas 1 aja belum selesai, gimana mau nambah kerjaan lagi. Jadi saya sarankan coba Ibu koordinasi dengan yayasan terkait dengan aturan ini yang harus minimal 2 tahun. Kemarin saya tanya kenapa harus minimal 2 tahun gurunya, karena rupanya banyak yang ini Pak, kerja 9. Jadi nanti pada saat ngajar baru datang. Sementara terkait dengan administrasi mereka tidak lengkapi. Makanya banyak yang diberhentikan kemarin. Jadi itu permasalahan utama yang ada di SMA IT, dan memang kita tidak bisa ini karena dia yayasan Pak.
untuk pengadaan jumlah PTK-nya memang menjadi tanggung jawab yayasan. Kemudian yang kedua, ini sepertinya ada komunikasi di PMO sebelumnya Pak, karena saya ada rapat. Jadi pengawas untuk SMA IT bukan Pak Andi Ansar Pak, yang sudah diganti beliau. Pak ini ya katanya beliau lagi sakit sehingga tidak pernah hadir di sekolah untuk mendampingi sekolah dalam rangka implementasi program sekolah penggerak. Nah, itu yang menjadi permasalahan utama di SMA IT Pak. Jadi untuk proyeknya sudah berjalan semua. Ini sisa pelaporan karena anggaran yang kemarin kan baru cair lagi, jadi mereka menyusun program yang baru sesuai dengan data yang akar permasalahan yang mereka temui, dan yang memang menjadi salah satu poin kuncinya terkait masalahnya adalah kekurangan jumlah PTK. Dan ini memang menjadi permasalahan utama karena satu guru yang bahkan bukan bidangnya harus mengajarkan bidang studi yang tidak relevan dengan jurusannya. Jadi ini yang memang menjadi permasalahan utama. Nah, terkait dengan laporan teman-teman dari pelatih ahli, sebenarnya sempat juga komunikasi kemarin dengan Pak Joni dan kepala sekolah Pak Naim di SMA 1 Nunukan. Memang yang menjadi permasalahan utama adalah kemarin katanya sempat menyesal salah memilih komite pembelajaran Pak. Jadi penentuan komite pembelajaran mereka tetapkan adalah guru-guru yang bahasanya Pak Joni kemarin yang zaman Belanda. Nah, sehingga dokumen terkait penyelesaian administrasi itu agak cukup lambat. Namun salah satu caranya ya sudah diatasi di sekolah bahwa memang harus ada subsidi silang pekerjaan. Jadi mereka melibatkan juga guru-guru muda yang ikut mempercepat terkait dengan penyelesaian administrasi. Saya pikir seperti itu Pak, jadi masalah utama di SMA IT tiap bulannya hampir sama, dan ini memang coba diatasi, namun para guru yang mendaftar kemarin tidak ada yang betul-betul mau tinggal di sana selama 2 tahun. Karena ada bunyi kontraknya harus 2 tahun. Tidak boleh bekerja dimanapun, tidak boleh meninggalkan SMA IT. Itulah aku bilang kemarin, itu coba didiskusikan dengan yayasan Bu, apakah aturan itu bisa direvisi. Misalnya 1 tahun kah atau gimana. Nah, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Mohon maaf Pak, mikrofonnya belum aktif Pak. Ya, terima kasih Pak Ir atas masukan yang berkaitan dengan bagaimana tentang program yang ada di satuan pendidikan, terutama sekolah sebagai pelaksana sekolah penggerak, yang mana ada beberapa hal yang menjadi sesuatu yang perlu mungkin kita selesaikan atau kita perlu diskusikan. Yang pertama berkaitan dengan guru yang ada di SMAIK, kemudian yang kedua berkaitan dengan pengawas, kemudian tentunya juga berkaitan dengan komite pembelajaran ini, bagaimana ke depannya, sehingga sebagaimana tadi disampaikan bahwa betul-betul yang dipilih oleh satuan pendidikan, bahwa komite pembelajaran yang memiliki motivasi, memiliki ide, memiliki inovasi dan kreatif, sehingga bisa membangun bagaimana peningkatan yang ada di satuan pendidikan. Dan juga tadi mungkin saya singgung tadi berkaitan dengan akun ID Belajar Pak. Ini yang perlu kita dipacu juga, karena tentu setiap minggu atau setiap bulan itu menjadi tampilan di pusat, dan menjadi artinya ini yang menjadi bulan-bulan itu adalah bagaimana apa yang dikerja oleh di provinsi atau di daerah itu, kenapa akun ID belajarnya itu tidak ada peningkatan. Nah, alhamdulillah sebenarnya untuk Kalimantan Utara Pak sudah warna hijau sebenarnya, kemarin hanya masih 78% itu sudah mencapai target, tetapi tentu kan ada persoalan-persoalan, kalau bisa kita mencapailah 99%. Artinya berarti ada persoalan di sana, kenapa tidak bisa mencapai dengan angka segitu. Nah, tentunya ini butuh juga mungkin dorongan dari pelatih ahli, bagaimana tentang akun ID ini, akun belajar ID ini bisa dipacu oleh satuan pendidikan terutama di sekolah penggerak. Karena yang menjadi penilaian itu adalah sekolah penggerak. Ya, sekolah penggerak ini terutama di angkatan 1 ini.
yang selalu ditampilkan loh bagaimana angkatan 1 ini mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA itu tentang akun ID belajarnya. Nah kebetulan, nah kita ini kan di angkatan 1 ini Pak berkaitan dengan satu pendidikan kan sedikit. Nah dengan sedikit ini setidak-tidaknya bahwa berkaitan dengan akun belajar ID ini ya kita bisa ini mendorong satuan pendidikan. Nah itu tentunya kami harapkan dari Bapak Ibu pejabat dari dinas, tim PMO dan pelatih ahli. Ya saya serahkan kepada Bapak Ibu dari pejabat dinas atau tim pelatih ahli atau tim PMO bagaimana tentang hal yang disampaikan oleh pelatih ahli tadi. Silakan Bapak Ibu mungkin dari Pak Kepala Cabang dulu. Pak War silakan Pak kalau ada yang perlu disampaikan. Ya silakan Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para pejabat dari Kementerian, Dikbudristek, dari LPMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, kemudian dari Dinas Pendidikan Tarakan, serta Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting. Alhamdulillah, mohon maaf kalau kegiatan PMO jarang saya muncul, karena memang kadang waktunya kami bertabrakan. Alhamdulillah hari ini bisa. Yang pertama, saya nanti mohon untuk hasil monitoring dari PA ini Pak, dari sekolah-sekolah yang di wilayah saya, nanti saya minta bahannya ini untuk kami solusinya ini nanti kita tindak lanjuti. Yang pertama itu. Yang kedua, Pak Andi Ansar memang mohon maaf tidak bisa aktif di sini. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya karena istrinya ini dalam perawatan kemo, kena kanker rahim, kemudian kanker payudara, kemarin stroke Pak. Jadi saya katakan saya persilahkan itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum ke khususnya persekolah ini tentang akun belajar ID Bapak dan Ibu, saya selalu monitoring ke sekolah. Hari ini sebenarnya saya monitoring di SMA 1, tapi karena ada undangan, makasih Pak Nurdin tadi di WA. Saya selalu hadir di sekolah Pak. Saya tidak, kebetulan saya bukan orang yang di belakang meja memang. Jadi akun belajar ID yang prosentasenya itu bisa turun, bisa hilang, bisa naik. Ini terlalu banyak aplikasi akun yang dikerjakan oleh teman-teman dari sekolah. Nah ini seperti kemarin pada saat ujian semester, saya sudah menyampaikan wajib menggunakan akun belajar ID. Ya, ternyata kalau ini tidak digunakan, walaupun sudah teman-teman ini sudah mendaftar, tapi kalau itu tidak digunakan secara aktif itu turun persentasenya. Nah itu kenapa kemarin saya menyampaikan wajib menggunakan ini, karena ini sudah ada semuanya lengkap, ada banyak yang belum move on Pak. Mungkin suatu saat bagaimana caranya move on ini gini, terbiasa menggunakan Microsoft 365. Nah, sehingga untuk pindah ke sana dan seterusnya. Kemudian ada lagi aplikasi yang sudah nyaman itu 365 dan kemarin saya sampai begini di SMA 1 itu. Saya minta tolong bulan Januari di stop Microsoft 365 karena itu berbayar. Nah, saya sampai begitu. Termasuk di sekolah yang lain juga begitu. Karena itu ternyata berbayar. Nah, akun belajar itu ID itu saja masalahnya. Jadi nanti bagaimana kita bisa bersama-sama supaya ini digunakan. Jadi mereka ini mendaftar, sudah login dan seterusnya, tapi tidak digunakan, otomatis kan menurun. Nah, itu nanti kita cari formulasinya. Kemarin saya sudah mulai di ujian semester genap ganjil itu sudah saya minta itu semua pakai di akun belajar ID, itu satu.
Kemudian terkait untuk ya mudah-mudahan ini nanti tidak hanya sasaran di sekolah penggerak, tapi saya sudah minta baik di sekolah penggerak maupun nanti berimbas. Sekarang kita di Kalimantan Utara di SMA SMK SLB itu belajar kita sampai sore, Pak. Jadi jam kerja 5 hari. Nah, saya menemukan catatan-catatan, mudah-mudahan ini nanti menjadi perhatian kita semua. Itu sudah saya ketemu solusinya. Jadi catatan di PK itu ada anak-anak yang pada saat belajar main HP, pada saat belajar nongkrong di kantin, pada saat belajar kencing tidak kembali. Nah, itu kemarin saya sampaikan, saya panggil semua guru, saya bilang sama guru PK, ini tidak bisa diselesaikan oleh guru PK. Karena itu ternyata catatannya di ranah PK semua. Yang bisa menyelesaikan ini waka kurikulum. Kenapa? Karena guru ini pada saat pembelajaran, anak-anak ini ternyata bosan. Itu kuncinya, Pak. Nah, maka ini kebetulan hadir semua, ada pelatih ahli. Saya sudah menekankan, tolong nanti yang Bapak Ibu semua di sini juga satu arah semua. Saya menekankan sampai dengan kemarin, wajib hukumnya guru ini melakukan proses pembelajaran harus dengan media. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Saya gitukan, Pak. Karena dengan media itu anak bisa fokus. Sampai kemarin di satu sekolah itu saya praktekkan, ya, saya praktekkan bagaimana dengan media itu. Jadi ini yang kalau ini ternyata bisa dilakukan dengan baik. Ada guru selalu menyiapkan media, bahkan saya praktekkan tuh ada ice breakingnya 2 sampai 5 menit, tidak masalah, yang penting anak-anak tidak bosan. Nah, ini ternyata masalahnya di situ. Itu mudah-mudahan tadi ada yang permasalahan dan seterusnya. Ini masalahnya hampir sama di sekolah-sekolah. Karena belajarnya lama ini, mulai pagi sampai menjelang sore. Nah, yang berikutnya tentang di SMA Ibnu Sina, saya kunjungannya kedua, ini Bapak dan Ibu, memang keluhannya di PTK. Bahkan saya waktu itu saya menawari, saya siap mengajar kimia lah, gitu. Cuman kan tidak enak, Pak. Mereka senang aja gitu loh. Saya nggak enaknya nanti kalau ada urusan kantor gimana. Nah, ini artinya bahwa sama-sama antara yang nanti guru pelamar dengan yayasan ini, memang yayasan juga tidak semudah kemudian yang penting masuk. Nah, karena di sini sekolah berbayar mahal. Jadi dituntut oleh orang tua, memang anaknya ini harus ada perbedaan untuk hasil nanti anaknya setelah dari SMA Ibnu Sina. Karena 1.700.000 kalau tidak salah 1 bulan. Kalau di negeri kan gratis. Nah, ini masalahnya gitu. Nah, itu belum ketemu, karena memang satu sisi ada tuntutan orang tua, bukan yayasan. Anak saya sekolahkan di sini, sudah bayar sekian, maka nanti outputnya begini, gitu, Pak. Nah, ini yang mungkin kalau sekolahnya gratis atau murah, SPP-nya 100.000, mungkin agak enak lah kita nekan-nekan dikit. Ini karena waktu kami diundang buka bersama itu ketemu orang tua. Intinya begitu. Saya kira itu, Pak, untuk yang sekolah yang lain yang ada di Sebatik dan SLB itu saya juga menekankan brandingnya, ternyata sudah teman-teman sudah mulai mendesain brandingnya apa. Nah, untuk sekolah penggerak itu ada undangan, kita ada gelar untuk hasil karyanya anak-anak itu hari Kamis. Ini, Pak, ini saya diundang nanti di SMA 1. Di SMA 1 hari Kamis.
Ini kami sudah diundang. Nah, salah satunya itu. Nanti kami akan koordinasi dengan semua sekolah pada hari Kamis terkait sekolah penggerak ini. Jadi intinya itu, Bapak dan Ibu, terima kasih. Kalau yang PTK tadi di Ibnu Sina itu kaitannya dengan faktor eksternal sekolah. Kalau yang sekolahnya karena ini sampai lama sore, mari kita sama-sama bahwa tidak ada yang lain kecuali memang guru harus dalam KBM itu harus ada media pembelajaran. Yang berikutnya nanti bagaimana untuk akun belajar ID ini Pak Ibu. Ini sudah saya sampaikan, nanti kita bergerak bersama-sama lagi. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas saran dan masukannya yang berkaitan dengan program yang ada di Satuan Pendidikan, terutama sebagai sekolah pelaksana program sekolah penggerak, yang mana di SMAID itu berkaitan dengan guru dan juga berkaitan dengan anggaran untuk anak-anak kita, kemudian akun lain belajar, kemudian berkaitan dengan proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan, dan mungkin juga masukan bagi pelatih ahli bagaimana mudah-mudahan hal ini tidak terjadi di sekolah penggerak, artinya anak bosan untuk belajar, karena memang di sementara kita yang bahas ini adalah terutama di sekolah program sekolah penggerak, bagaimana paradigma baru yang diberikan oleh di satuan pendidikan yang diimplementasikan kepada anak-anak, yang intinya bahwa anak-anak itu melakukan proses pembelajaran dengan menyenangkan, gembira, tidak ada tekanan dan sebagainya. Nah, tentunya ini adalah pendampingan juga yang dilakukan oleh pelatih ahli. Ya, terima kasih Pak Kacap atas masukan, dan ini sangat berharga sekali bagi kita, mungkin juga pelatih ahli kita juga, dan mungkin tim PMO daerah. Kemudian mungkin ada lagi yang perlu disampaikan dari pejabat dinas pendidikan atau tim PMO, silakan Pak Mustari mungkin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kabid. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Balai Guru Penggerak. Makanya saya agak heran nih kok beliau masih ada, padahal mestinya udah berkantor di Kilo 9. Bercanda ya Pak Hari ya. Masih numpang Pak. Yo, bercanda Pak Hari, jangan tersinggung Pak. Aman. Ya, mestinya kita nih banyak istilahnya menyelipkan tawa di dalam dalam satu meeting supaya kita tidak terlalu stres dengan pekerjaan yang begitu banyak. Setuju. Mantap. Pertama kami di GTK ini pusing kepala. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, tim PMO dari Direktorat SMA, kemudian tim PMO Provinsi, kemudian saya juga dengar tadi ada dari P4TK Bahasa. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak pelatih ahli, kemudian Ibu moderator, Ibu siapa namanya tadi dari Tarakan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa di dalam keadaan sehat, walafiat, di dalam menjalankan tugas aktivitas kita dalam rangka membangun pendidikan Kalimantan Utara sehingga semakin hari, semakin ke depan, semakin bagus. Gitu ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh kawan kami tadi, Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Nunukan itu, saya kira sudah mencakup segalanya, usulan-usulan yang barangkali menjadi catatan bagi kita bersama di dalam rangka mengevaluasi beberapa permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh yang terhormat Bapak-Bapak pelatih ahli di PSP angkatan pertama ini.
Dan saya ketika membaca saran dan solusi yang diajukan oleh kawan-kawan itu rasa-rasanya ini sudah sangat bagus, tinggal kita melaksanakan saja. Cuma memang kalau dalam hubungannya dengan yayasan seperti SMA IT Ibnu Sina, ya saya kira kita sudah maklum bersama bahwa yang namanya yayasan dia punya ada rumah tangga sendiri yang tidak kita bisa ikut campur terlalu jauh di dalamnya. Ya tentunya kita sebagai pembinanya ya tentu tidak boleh lepas tangan. Kita harus melakukan kewajiban-kewajiban kita yang memang patut dan boleh kita lakukan di sekolah tersebut. Dan itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Warsito. Ada dua catatan penting yang disampaikan tadi bahwa akun belajar itu memang suatu hal yang sangat penting. Bahkan ini sebetulnya yang ingin kita dapatkan informasi. Karena setelah ke sini ke GTK, waktu saya masih di TIKP, saya selalu memantau keadaan daripada akun belajar.id. Jangan-jangan sampai sekarang ini, khususnya untuk peserta didik itu masih banyak yang belum melakukan aktivasi dari akun belajar.id. Ini yang harus kita dorong, karena bagaimana mungkin mereka bisa memanfaatkan jika aktivasinya saja itu belum dilakukan oleh yang bersangkutan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira memang cara-cara atau pembelajaran yang kita laksanakan sekarang ini itu tidak lagi eranya seperti awal-awal kami guru dulu, yang banyak berperan di sana adalah guru. Nah, tentu sebagaimana kita pahami bahwa kurikulum kita sekarang ini itu lebih menekankan pembelajaran itu berpusat kepada siswa dan tentu guru hanya menjadi fasilitator. Jadi bagaimana supaya siswa itu tidak bosan? Tadi sudah disampaikan bahwa ya harusnya setiap guru menyiapkan media pembelajaran sebelum melaksanakan KBM. Bagaimana menciptakan suatu pembelajaran yang semenarik mungkin. Dan inilah yang saya pikir salah satu yang jadi program daripada PSP. Bagaimana si komite pembelajaran yang dibentuk itu bisa membuat suatu terobosan-terobosan yang memungkinkan peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi pada prinsipnya Bapak dan Ibu sekalian bahwa Dinas Pendidikan Provinsi tentu akan melakukan tugasnya berkenaan dengan PSP, terutama yang angkatan 1 yang kita lakukan sekarang ini, dari permasalahan-permasalahan ataukah yang dijumpai di lapangan. Jika memang itu tidak memungkinkan diselesaikan di PMO tingkat sekolah, tentu kan akan berlanjut sampai di tingkat provinsi. Jadi ada tahapan-tahapan yang tentunya kita harus siap laksanakan. Ya, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Pada prinsipnya bahwa kita sangat care dan mendukung program ini. Dan selanjutnya ya tentu sinergi antara kita bersama, tim PMO tingkat provinsi, terutama BPMP, kemudian pelatih ahli, komite pembelajaran yang ada di sekolah dan sekolah itu sendiri, dan semua kita tergabung di dalam satu sinergi dalam rangka mewujudkan program dari pemerintah yang sangat bagus ini. Demikian yang saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid, Pak Mustari atas masukan dan saran. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana tentang aktivasi akun belajar ID itu. Kemudian yang kedua bagaimana tentang proses pembelajaran. Karena memang itu adalah salah satu program sekolah penggerak yang khususnya berkaitan dengan penyusunan silabus atau perangkat pembelajaran dan penguatan profil Pancasila. Anak-anak betul-betul belajar sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa yang menjadi pusat pembelajaran itu adalah siswa, artinya siswa yang banyak bergerak, siswa yang banyak melakukan aktivitas ketika proses pembelajaran itu dilaksanakan, sehingga dengan hal ini tentunya juga didukung oleh media pembelajaran sebagaimana tadi diungkapkan juga baik itu dari Pak Kacap dan Pak Kabid
ya tentu didorong oleh sekolah. Ya tentunya nanti yang khusus untuk program sekolah penggerak ini juga masukan bagi pelatih ahli bagaimana hal ini digunakan di satuan pendidikan, sehingga kita lihat bahwa memang proses pembelajaran itu dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat, tidak dilakukan oleh di hari Sabtu karena memang ada penambahan jamnya. Nah, tentunya juga hal ini bagaimana di satuan pendidikan menyusun desain kegiatan pembelajaran jadi anak-anak itu tidak membosankan. Saya kira baik sekali saran yang diberikan oleh dari Pak Kacep dan Pak Kabit tadi. Ya, terima kasih Pak atas saran dan masukannya, dan ini nanti juga masukan untuk pelatih ahli bagaimana nanti menyusun sebuah program yang berkaitan dengan pertanyaan mendasar tadi, karena itu ada kaitannya dengan paradigma pembelajaran, ya paradigma pembelajaran baru. Ya, Bapak Ibu mungkin ada dari P4 TK Bahasa atau dari tim PMO, itu ada Pak Oki kalau tidak salah. Silakan Bapak Ibu yang dari P4 TK Bahasa atau dari tim PMO Direktorat, siapa tahu ada masukan dan saran berkaitan dengan hal-hal yang diungkapkan baik dari pelatih ahli maupun dari Dinas Pendidikan Provinsi. Silakan Bu Nancy, ada yang perlu Bu disampaikan? Ya, terima kasih Pak Nurdin. Sementara ini sudah dijelaskan dengan baik Bapak. Jadi silakan dilanjutkan aja Pak Nurdin. Oh ya, terima kasih Bu Nancy atas partisipasinya Bu. Mungkin dari tim PMO Direktorat Pak ada mungkin? Bapak Ibu, mungkin dari Direktorat Pak Oki ada ini saya lihat. Iya, mohon izin Pak. Ya silakan Pak. Selamat, ya baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mohon izin tadi memang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber tadi semua permasalahan saya kira sudah cukup. Mungkin kami mengingatkan saja kaitannya dengan pemesanan buku ya Bapak Ibu. Oh iya, iya. Saya kurang tahu, mungkin di Kaltara bisa disampaikan update-nya seperti apa. Kalau memang ada kendala mungkin bisa disampaikan ke kami, mungkin bisa kami bantu untuk follow up ke teman-teman yang di pusat. Itu aja Pak kalau dari saya, terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Oki. Jadi untuk sementara Pak berkaitan dengan pemesanan buku, sampai sekarang itu Pak semuanya sudah terbaca di dashboard. Di dashboard itu bahwa semua sudah memesan. Nah tinggal ini Pak, kan itu ada 5 langkah Pak. Yang pertama pemesanan baru, kemudian masuk pada konfirmasi, kemudian ada sampai nanti pengiriman Pak. Nah, itu langkah-langkah selanjutnya, artinya satuan pendidikan ini sudah mengajukan, nah tinggal nanti konfirmasi dari pusat Pak, terutama dari penyedia. Yang ini yang selalu ditunggu oleh satuan pendidikan Pak, terutama untuk di angkatan 2 Pak. Angkatan 2 Pak Oki, jadi mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan penyedia atau yang menangani yang berkaitan dengan pemesanan buku Pak. Itu yang sebenarnya karena kami bisa baca dari dashboard dan kami juga selalu komunikasi dengan satuan pendidikan, dan harapan juga kami mungkin dari Bapak Ibu dari Dinas Provinsi mungkin didorong untuk satuan pendidikan kita baik yang masuk di angkatan 1 dan angkatan 2, karena sementara ini dalam proses pemesanan buku mungkin bisa didorong sekolah itu atau satuan pendidikan itu sudah sampai di mana. Kalaupun nanti ada permasalahannya, ya mungkin Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan atau dari Satuan Pendidikan bisa menyampaikan ke kami, BPMP, dan nanti kami akan menyampaikan teman-teman di pusat atau di rektorat. Saya kira begitu Pak. Oke, untuk sementara ini Alhamdulillah pemesanan buku Pak untuk 100% sudah terbaca di dashboard. Tinggal karena ada proses-proses berikutnya yang akan dilaksanakan, itu belum sampai ke tahap yang invoice-nya itu. Nah, begitu Pak yang permasalahan kami yang ada di Kaltara. Baik, terima kasih Pak informasi, nanti saya bantu follow up untuk penyedia dan teman-teman direktur untuk cek kembali ya Pak. Terima kasih. Iya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke, Bapak Ibu, mungkin dari pelatih ahli ada lagi yang perlu diungkapkan Pak Ir? Oke, saya kira
berkaitan dengan kegiatan PMO pada hari ini. Yang pertama yang menjadi permasalahan kita adalah berkaitan dengan guru yang ada di Yayasan Smait, dan tentunya kami mohon komunikasi dari Dinas Provinsi bagaimana tentang guru yang pengadaan guru di Smait itu sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian yang kedua, permasalahan itu mungkin yang perlu ditindaklanjuti adalah berkaitan pengawas, karena pengawas ini adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan, apalagi sebagai sekolah penggerak sudah nyata secara otomatis masuk dalam komite pembelajaran. Kemudian yang berikutnya yaitu bagaimana dengan proses pembelajaran yang dilakukan di satuan pendidikan betul-betul dirasakan oleh anak-anak, tidak membosankan, apalagi di program sekolah penggerak karena adanya program atau intervensi pemerintah pusat itu namanya paradigma baru. Nah tentunya ini kami juga mohon bantuan dari pelatih ahli bagaimana tentang teman-teman guru membuat desain perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran dan anak-anak tidak membosankan karena memang di provinsi menggunakan sistem 5 hari untuk kerja atau anak-anak sekolah. Kemudian yang berikutnya bagaimana dengan akun belajar ID ini didorong oleh di satuan pendidikan supaya betul-betul anak-anak kita bisa diaktifasi, dimanfaatkan sedemikian rupa, khususnya untuk angkatan 1 dan angkatan 2. Kemudian yang berikutnya bagaimana tentang media pembelajaran digunakan di satuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah bagaimana tentang komite pembelajaran yang ada di satuan pendidikan diberikan motivasi dari Bapak Ibu. Artinya ketika pemilihan jangan lagi ada berdasarkan bahwa saya salah memilih, tetapi bagaimana mungkin dari Dinas Pendidikan, dan saya yakin bahwa teman-teman guru itu semuanya memiliki kompetensi yang luar biasa, tinggal untuk mengembangkan kompetensi ini mungkin diberikan kesempatan seluas-luasnya sehingga menciptakan sekolah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua, anak-anak kita semua, anak-anak bisa belajar dengan baik, termotivasi, sekolah itu tempat untuk belajar yang menyenangkan, menggembirakan, tidak ada tekanan, dan menjadi solusi bagi permasalahan anak-anak, karena kata Pak Kepala saya mengatakan bahwa karena faktor orang dewasa sehingga anak-anak itu banyak permasalahan. Nah, oleh karena itu kita tidak inginkan seperti ini. Ya, saya kira berkaitan dengan kegiatan hari ini PMO Provinsi, alhamdulillah sudah selesai. Dan saya mungkin kembalikan kepada moderator. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada hal kekurangan, dan nanti kita perbaiki ke depannya. Dan terima kasih juga Ibu Moderator kasih SD Dinas Kota Tarakan, Bu Nurdia, atas bantuan ya, selalu bantu kami. Ya, dan saya kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Nurdin telah memandu rapat periodik kita pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian pembahasan Project Management Office pada bulan ini. Mohon kesediaan Pak Dr. Andes Hari Purwanto MSI selaku penanggung jawab PSP untuk menyampaikan closing statement sekaligus menutup kegiatan siang hari ini, Pak. Dipersilakan Bapak. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Bu Nancy, makasih Bu ya telah berkenan hadir Ibu. Masukannya juga dari Pak Warsito tadi, Pak, bagus sekali. Beliau kan orang lapangan ya, jadi masuk dimanapun tahu permasalahannya karena beliau sukanya di lapangan, bukan orang yang duduk di meja aja gitu Pak Warsito, memang begitu beliaunya. Pak Mustari ini sahabat karib, orang Bulungan, orang Tarakan rasa Bulungan tadi sudah tahu memang yayasan itu punya rumah tangga sendiri, tapi yang jelas pasti ya sebagai pembina, Dinas Provinsi pasti melakukan pembinaannya. Kemudian Mas Oki tadi dari Direktorat tadi ya, masalah buku Mas sudah kita cek, sudah pesan semuanya, hanya perlu diverifikasi, tolong kita dibantu biar ada respon dari pusat, kan nanti kita tahu juga progresnya. Bapak Ibu sekalian, jadi permasalahan-permasalahan di sekolah PSP ini Bapak Ibu itu alhamdulillah di Kalimantan Utara ini selalu terselesaikan. Itu berkat semuanya bekerja sama.
pelatih ahli itu aktif melakukan komunikasi dengan satuan pendidikan, dinas pendidikan, kabupaten, kota, dan provinsi juga melakukan komunikasi dengan sekolahnya, pembinaannya, begitu juga tim PMO dari Pak Terbit, tim PMO juga dari BPMP juga melakukan komunikasi. Artinya Bapak Ibu, alhamdulillah kita Bapak Ibu bukan sekali lagi bukan berarti bersaing dengan provinsi yang lainnya, kita bisa mengatasi Bapak Ibu. Ada beberapa provinsi yang belum sampai ke pusat, itu banyak sekali Bapak Ibu. Sekali lagi kita tidak bersaing, sekali lagi Bapak Ibu ya. Jadi kita menyelesaikan di provinsi kita sendiri, alhamdulillah, mudah-mudahan ya provinsi kita ini yang notabene adalah provinsi yang 34 tapi bisa melaksanakan PSB sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Akhirnya nanti insan pendidikan Bapak Ibu ke depan itu kita tidak kalah Bapak Ibu dengan provinsi-provinsi yang lain. Itu aja Bapak Ibu. Jadi terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Mudah-mudahan seperti Pak Jarko sering sampaikan, kemudian mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa bernilai ibadah kalau kita ikhlas. Itu ya Bapak Ibu, mari sama-sama Bapak Ibu kita tutup kegiatan kita ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Maka kegiatan PMU periodik tanggal 17 Mei 2022 secara resmi ditutup. Terima kasih, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam budaya, shalom, rahayu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hari telah menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Kami selaku moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam kegiatan pada siang hari ini. Izinkan kami menutup dengan sebuah pantun. Buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Demikian pertemuan siang hari ini. Semoga bertemu di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terima kasih. Kami kembalikan ke Mbak Ria atau boleh live ya Bapak dan Ibu karena lagi ada tamu. Terima kasih. Terima kasih. Terlalu Terima singkat. kasih Bu Nas. Dia ini. Bapak Ibu. Iya Pak, Ya, jangan maaf. lupa. Lagi ada tamu dari Irjen Pak, maaf. Ya silakan. Yang penting absen dulu, jangan lupa. Siap, siap. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Kami dari tim PMO BPMP Provinsi Kalimantan Utara, mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan kami mengingatkan lagi untuk mengisi absensi hari ini yang sudah di-share di kolom chat sebelah kanan. Baik Bapak Ibu yang sudah mengisi absensi boleh meninggalkan room meeting. Terima kasih Mbak Saharia. Iya Bu. Nggak bisa lihat ya? Soalnya sampingnya sini buat ikan. Oh.
Ya.